Di Jakarta itu ada satu coffee shop yang menarik sekali karena para pekerjanya adalah penyandang Down syndrome. Nah, saudara, coffee shopnya namanya adalah Kopi Kamu. Kalau yang punya waktu atau mungkin tinggal di sekitar situ, boleh mampir di sana dan lihat teman-teman penyandang Down syndrome bisa melayani dengan penuh sukacita. Lalu juga ada satu film yang saya juga sedang nantikan kapan tayangnya ya, ataukah sudah tayang saya juga belum tahu, yaitu filmnya dari Baim Wong dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja. Di situ juga pemainnya ada salah satunya juga penyandang Down syndrome. Nah, saudara, di tengah tuntutan dunia yang harus membuat kamu itu memenuhi persyaratan. Kalau kita melamar pekerjaan tentu ada banyak persyaratan. Entah itu dari tinggi badan, dari penampilan, cara berbicara, usia. Bahkan ada beberapa tempat bekerja juga memasukkan kamu itu suku apa, dengan suku harapan, atau bahkan agama tertentu bahkan juga sudah dimasukkan di dalam persyaratan-persyaratan penerimaan pekerjaan di sebuah perusahaan tertentu. Nah, ini menjadi satu persoalan tentunya bagi seseorang untuk boleh masuk ke dunia pekerjaan, karena belum tentu semua bisa mencapai kriteria yang diharapkan oleh perusahaan itu. Dan ini menjadi satu pergumulan penting bagi setiap orang, saya rasa juga bagi Indonesia secara khususnya. Nah, tuntutan-tuntutan seperti ini juga terjadi pada masa Tuhan Yesus. Ada seseorang bernama Matius, dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13, nanti saya akan tampilkan dalam video ini, saya tidak akan bacakan satu persatu. Di situ dilihat bahwa Tuhan menerima Matius dengan penuh kasih. Tuhan itu menerima Matius, dia memandang Matius berharga, walaupun saat itu ada banyak orang yang memandang dia tidak berharga. Kenapa seperti itu? Yang pertama, Tuhan itu melihat potensi bukan masa lalu dalam Matius 9 ayat 9. Ada banyak orang seperti kaum Farisi melihat Matius adalah sebagai pengkhianat karena dia sebagai pemungut cukai pada saat itu. Dia memungut cukai kepada orang-orangnya sendiri dan memberikan uang itu kepada bangsa Romawi yang menjajah bangsa Israel. Lalu berikutnya, dia juga sering tinggal di rumah-rumah cukai. Tentu ini menambahkan kesan kebencian bagi masyarakat atau orang Yahudi sendiri kepada dia. Ini ironis sekali. Selama hidupnya ketika dia menjabat sebagai pemungut cukai, tidak ada banyak orang yang mau mendekat atau berteman dengan dia. Namun Tuhan tidak melihat kehidupannya saat itu, tapi justru Tuhan bisa melihat potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu yang menjadi pertanyaan, potensi apa yang ada di dalam diri seorang pendosa? Ini hebatnya Tuhan kita. Yang penting bagi seseorang pendosa adalah mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Matius. Dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka kehidupannya yang kotor diubahkan. Dia menjadi disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, dan Tuhan ingin dia berubah dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, penerimaan Tuhan itu merubah pola pikir. Kita masih ingat dalam cerita perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ada seseorang yang bernama Zakius yang sama-sama sebagai pemungut cukai dan juga dia dibenci oleh banyak orang, namun dia diubahkan dan dia berkomitmen untuk bertobat. Ini penting sekali. Kalau Matius diterima di dalam keberdosaannya, tentu pola pikir Matius juga akan diubahkan, karena selanjutnya dia akan menjadi rasulnya Tuhan. Dia juga menerima siapapun itu. Jadi pola pikirnya diubah. Dulunya dia dipandang hina, namun dia sekarang dipandang berharga. Dulunya dia lihat bahwasannya orang yang tidak pantas diterima, namun karena Tuhan, siapapun menjadi pantas diterima. Dia yang dulunya adalah orang-orang yang tertolak, namun sekarang menjadi orang yang dikasih. Dan pola pikir Matius sendiri pun tentu akan berubah. Dia akan berubah menjadi orang yang lebih baik dan melayani siapa saja, bahkan mereka juga yang memiliki nasib yang sama seperti dia. Lalu apa yang Tuhan butuhkan? Sebenarnya yang Tuhan butuhkan ketika kita datang kepada dia adalah kejujuran hati. Tidak usah tutupi keberdosaanmu dengan kegiatan-kegiatan kerohanianmu yang kelihatannya sangat sempurna. Namun datanglah dengan kejujuran hati. Kalau kamu berdosa, mengakulah berdosa sama seperti Matius ini. Karena pengakuan itulah yang mengubahkan kita. Tuhan butuh kita jujur di hadapan Tuhan.
Karena ketika kita mulai jujur, di situ Roh Kudus bekerja untuk menyucikan kita, menyembuhkan hidup kita dari dosa. Yang terakhir, yang ketiga, kita tuh dipanggil untuk menyembuhkan, bukan untuk menghakimi. Ada banyak orang menjadi hakim bagi saudaranya, ini catatan penting. Apalagi orang-orang Kristen. Jangan pernah menjadi hakim atas hidup orang lain. Kalau orang lain mengalami musibah, lalu kita pintar sekali seperti seorang hakim, kita katakan itulah akibat dari dosanya, itulah akibat dari dia yang membenci keluarganya, itulah akibat dia menyakiti orang tuanya atau segala macamnya, itulah akibat dia tidak akrab dengan saudara-saudara. Nah, ini kita sering sekali, kita juga menjadi hakim bagi mereka. Mari catat ini, jangan pernah jadi hakim atas siapapun. Matius hidupnya setiap hari terhakimi oleh orang banyak. Namun Tuhan memposisikan diri sebagai pribadi yang mengasihi dia tanpa syarat. Sampai Tuhan ngomong apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, namun orang sakitlah yang memerlukan tabib. Tentu ini adalah analogi sederhana yang bisa dipahami oleh siapapun. Ya, siapa yang mau ke rumah sakit kalau sehat? Tapi kalau sakit dan apalagi parah, mau tidak mau kita harus masuk rumah sakit supaya kita bisa sembuhkan. Gereja itu bukanlah sebuah museum, tempat pameran orang rohani, tempat pameran pelayanan, tempat pameran alat musik, gedung gereja, bukan. Gereja itu adalah bengkel di mana orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak masuk. Di dalam mereka akan diubahkan oleh api Roh Kudus. Jangan pernah menjadi hakim oleh siapapun oleh karena kekurangan orang lain. Gereja penting sekali memperhatikan ini. Jangan sampai gereja menjadi hakim bagi jemaatnya. Namun ketika seseorang mengalami kesusahan, jadilah teman bagi dia. Jadilah penyembuh bagi dia. Jadilah pendoa bagi dia. Kalau kamu tidak bisa membantu apa yang menjadi persoalan, minimal kamu dengarkan persoalan dia dan kamu doakan. Itu penting sekali. Jangan pernah jadi hakim. Jadilah teman bagi dia untuk dia boleh bertumbuh secara iman. Jadilah partner iman. Supaya mereka bisa hidup semakin kudus di hadapan Tuhan dan mereka semakin hidup mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan kamu pun lambat laun juga akan menjadi penyembuh bagi siapapun. Ingat, kalau Matius saja si pendosa itu diterima oleh Tuhan, saya dan saudara juga akan diterima oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara itu diterima oleh Tuhan, maka siapapun yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berdosa, seberdosa apapun, kalau mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, mereka pun juga diterima. Siapapun kita itu dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Maka jangan pernah jadi hakim. Siapapun kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Saya dan saudara diterima bukan karena kita berharga terlebih dahulu, bukan. Tapi penerimaan yang Tuhan lakukan kepada kita, itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang berharga. Tuhan Yesus memberkati.